Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali saudara-saudara. Aku ingin curhat dan untuk menceritakan sejarah kehidupanku yang sebenar-benarnya. Mana tahu kisah ini bisa menyentuh atau untuk menjadi cambuk dalam kehidupan kita saudara-saudara. Di sini saya Ulung Nasution bercerita tentang sebagaimananya aku waktu tinggal di tanah kelahiran. Lebih kurangnya aku menikah 2 bulan dan disitulah kabar ataupun almarhum kakakku datang ke kampung, ke tanah kelahiran, keadaan sakit untuk berobat. Yang mana kakakku tersebut yang sudah almarhum, penyakitnya kalaupun dikatakan dokter adalah pendarahan. Setelah ia melahirkan, yang dilahirkan telah meninggal dunia, anak yang ketiga dari kakak kandungku yang sudah almarhum. Setelah itu dia berkunjung ke tanah kelahiran. Aku pas baru-baru itu menikah sekitar 2 bulan. Dan aku merasa ikut bertanggung jawab atas derita yang dialami almarhum kakakku. Tapi apa boleh buat, kakakku telah menghembuskan napas yang terakhir di rumah orang tuaku. Aku sangat merasa berdosa dan sangat merasa bersalah. Aku berandai-andai, seandainya aku tidak menikah 2 bulan yang lalu, mungkin kakak kandungku masih ada. Perasaanku berkata-kata demikian. Apakah aku ataupun dan istriku membawa duka ini? Di dalam hatiku berkata, ya Allah, mungkinkah aku berdosa? Kenapa ya Allah, setelah aku menikah lebih kurang 2 bulan, kakakku telah meninggal dunia. Apakah aku ya Allah berdosa? Itu di dalam hatiku. Curhatan hatiku kepada Allah semakin dalam. Merasa benci sendiri kepada diriku. Mungkinkah ini ya Allah petunjuk ataupun cambuk dalam kehidupanku, agar aku ke depannya bisa membayangkan bila mana istriku keadaan sakit. Dengan demikian kakakku yang ditimpa penyakit telah meninggal dunia. Dia telah meninggalkan 1 putra dan 1 putri. Yang berumur baru masih belum sekolah. Dua-duanya belum ada yang sekolah pada masa kakakku meninggal dunia. Hatiku terasa hampa, hatiku terasa gundah untuk memperjuangkan mereka, tapi apa daya, karena kehidupan tidak mungkin bisa mendukung, hanya doa dan pikiranku ajalah yang ikut membantu putra dan putri almarhumah kakakku yang meninggal dunia, yang harus kita perhatikan. Walau tiada bisa memberikan materi,
tapi setidaknya kita selalu menyayangi mereka agar mereka ke depannya menjadi orang yang berguna. Dan kembali untuk kepada diri saya sendiri, setelah aku menyaksikan penderitaan kakakku almarhumah, aku sangat sedih, sangat merasa iba melihat penderitaannya. Tapi apalah daya, takdir berkata lain. Takdir mengatakan dia harus menghembuskan nafas yang terakhir setelah ia mempunyai keturunan 3. Dan yang paling kecil terlebih dahulu sudah meninggal dunia. Tapi itu semua adalah sebagai petunjuk dari Allah Ta'ala untuk diriku. Karena aku baru melangkah ataupun baru menikah lebih kurang dari dua bulan yang lalu. Waktu masa itu. Tapi aku setiap saat, setiap waktu terbayang akan derita yang ditanggung oleh kakak kandungku yang sudah almarhumah. Betapa ia menderita, betapa ia sangat menanggung sakit yang ia derita. Tapi fakta berkata lain, rupanya ia tidak ingin berlama-lama lagi tinggal di dunia ini. Dia kembali ke pangkuan Allah Ta'ala. Semoga nian almarhumah kakak kami menjadi husnul khotimah, mati dalam iman, dilindungi Allah Ta'ala, diterima Allah di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dilipat gandakan segala amal kebaikannya waktu di dunia. Hanya itu yang bisa aku panjatkan kepada almarhumah kakakku yang tercinta. Setelah ia meninggal dunia ataupun meninggalkan dunia ini, aku tidak mempunyai kakak lagi dan tidak mempunyai abang. Hanya mempunyai adik. Adik perempuan 2 dan adik laki-lakiku 5 adik laki-lakiku, 2 adik perempuanku, dan saya sendirilah yang paling besarnya sampai saat ini setelah almarhumah kakakku meninggal dunia. Jadi pertanggungjawaban itu di masa itu saya merasa linglung untuk membuat pertanggungjawaban sebagai contoh untuk yang terbaik kepada adik kandung. Sebagaimana kita harus memberi contoh kepada adik kandung kita agar mereka bisa setidak-tidaknya mengikuti yang baik. Kita hindarkanlah untuk yang membuat kelalaian dalam hidup kita. Dan kita perbuatlah contoh walaupun belum sebaik mungkin, tapi minimalnya ada cara yang terbaik kita perbuat untuk menjadi panduan kepada adik-adik kita bila mana kita yang paling besarnya di dalam keluarga kita yang adik kakak. Dan di sini saya sudahi dengan salam. Mana tahu ada yang salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.